Nah, teman-teman bisa perhatikan data Ainu Aine yang menyumbang sebesar 75 juta untuk infak bangunan, ya, itu sudah masuk di laporan rincian penerimaan donasi ini. Jadi sudah otomatis, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di video ini saya akan mensimulasikan cara mencatat transaksi terkait piutang, hutang, dan penerimaan donasi. Pada video sebelumnya saya sudah mensimulasikan cara mencatat transaksi keuangan harian dengan menggunakan aplikasi laporan keuangan lembaga pendidikan versi 124. Oke, sebelum saya lanjut mencatat transaksi hutang, piutang, dan penerimaan donasi, saya cek dulu ya saldo awal piutang dan hutang yang ada di data mitra. Di sini ada menu nama mitra, saya klik ya. Dan di data mitra ini ada saldo awal piutang dan hutang ya. Nah, saldo awal piutang dan hutang ini berasal dari saldo akhir piutang dan hutang laporan keuangan periode tahun sebelumnya. Ya. Nah, di sini sudah saya catat saldo awal piutang dan hutang. Ada 4 data mitra terkait piutang dan hutang. Sekarang saya klik back. Saya akan lihat rincian piutang dan hutang. Untuk melihat rincian piutang, masuk ke dalam menu rincian piutang. Nah, saldo awal piutang yang sudah dicatat di data mitra tadi secara otomatis akan masuk di laporan rincian piutang ini. Di sini ada keterangan pembayarannya kosong, berarti belum melakukan pembayaran. Sehingga saldo akhir piutang menjadi 1 juta, tetap 1 juta ya di sini. Tapi kalau sudah melakukan pembayaran, nah, maka nanti saldo piutang ini dikurangi pembayaran, ketemu saldo akhir piutang. Oke, sekarang saya klik back. Lalu saya lihat rincian hutang. Nah, ini adalah data hutang yang sudah diinput di saldo awal hutang yang ada di data mitra tadi. Jadi secara otomatis akan masuk di sini. Dan ini belum dilakukan pembayaran ya. Oke, sekarang saya klik back. Saya klik back. Untuk mencatat transaksi pembayaran piutang, hutang, dan penerimaan donasi, inputnya itu ada di menu jurnal transaksi ini. Saya klik menu jurnal transaksi ini. Misalnya, ada pembayaran piutang melalui jurnal 1 ini ya. Tapi terserah kita mau menginputnya di mana. Artinya hutang dan piutang itu terkait dengan jurnal ini. Sebagai contoh, piutang yang tadi sebesar 1 juta itu diambil dari jurnal uang SPP. Makanya saya masuk ke jurnal 1. Lalu saya kata sedikit ya di sini. Misalnya Haji Kurniawan itu membayar piutangnya sebesar 1 juta. Ya, karena di tahun sebelumnya Haji Kurniawan meminjam uang kepada lembaga yang uangnya itu berasal dari uang SPP. Ya, maka
dia mengembalikan uang 1 juta dan kita catat di jurnal uang SPP ini. Untuk mencatatnya, ya, saya kasih contoh ya. Misalnya tanggal 20 September 2024, bukti transaksinya nomor 26. Nama mitranya di sini saya pilih Haji Kurniawan SHMH. Akun referensinya saya masukkan atau saya pilih piutang. Di sini ada 3 ya, ada 3 pilihan: penerimaan dana, hutang, dan piutang. Nah, karena ini terkait dengan piutang, maka saya pilih piutang. Lalu di sini catatan transaksinya saya input pembayaran piutang atas nama Haji Kurniawan. Akun transaksinya saya pilih. Bentar. Piutang pihak berelasi ya di sini. Saya hapus. Lalu di sini saya input di dana masuk sebesar 1 juta. Mengapa saya masukkan di dana masuk sebesar 1 juta? Karena yang namanya piutang adalah pihak di luar lembaga meminjam uang kepada lembaga, ya. Ketika terjadi pembayaran, maka pihak di luar lembaga membayar piutangnya kepada lembaga, ya. Maka dimasukkan di dana masuk. Sekarang saya cek laporan rincian piutang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Haji Kurniawan SHMH, saldo piutangnya 1 juta, pembayaran 1 juta, sehingga saldo akhir piutang menjadi 0. Oke, sekarang saya klik back. Saya lihat rincian hutang. Misalnya di sini ada pembayaran notaris ya. Ini ada hutang notaris yang belum dibayarkan oleh lembaga. Jadi lembaga masih punya hutang kepada notaris dan PPAT sebesar 15 juta. Sekarang kita catat pembayaran hutang lembaga kepada notaris. Ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini namanya. Namanya adalah Garda Mundar, ya. Saya klik back. Masuk ke jurnal transaksi. Nah, pembayaran uang notaris misalnya diambil dari uang SPP, dari kumpulan uang SPP ini. Nah, saya masuk lagi ke sini ke jurnal 1. Saya naikin sedikit biar jelas. Oke, di sini saya copy, saya taruh di bawah aja. Misalnya pembayaran hutang kepada notaris terjadi pada tanggal 20 September 2024. Bukti transaksinya adalah 27. Lalu saya pilih nama mitranya. Nama mitranya adalah Garda Mundar. Nah, bentar ya. Nih, Garda Mundar, notaris dan PPAT. Ya. Jadi saya pilih Garda Mundar, notaris dan PPAT. Lalu akun referensinya di sini saya pilih hutang karena berkaitan dengan pembayaran hutang ya. Saya klik
hutang. Lalu catatan transaksinya pembayaran hutang, notaris, dan PPAT. Akun transaksinya saya pilih hutang di sini. Hutang kepada pihak berelasi di sini ya, atau rekanan ya, hutang rekanan. Nah, hutang rekanan ini saya hapus. Saya inputnya di dana keluar karena kita membayar hutang kepada notaris. Jadi inputnya di dana keluar sebesar 15 juta. Oke, sekarang saya cek di laporan rincian hutang. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, di nomor 3 ini ya, data rincian hutang, namanya Garda Mundar, unitnya notaris dan PPAT, saldo hutang sebesar 15 juta, dan pembayarannya adalah 15 juta, sehingga saldo akhir hutang menjadi 0. Ya. Jadi seperti itu untuk mencatat transaksi pembayaran piutang dan hutang. Lalu bagaimana kalau di tahun berjalan ada mitra yang berhutang? Berarti kita klik back ya. Misalnya ada mitra yang berhutang infak umum, misalnya ya. Di sini saya masukkan di jurnal infak umum. Ya, di sini saya ambil dulu dari sini ya. Kalau ada pihak di luar lembaga yang meminjam uang kepada lembaga, artinya itu adalah piutang. Misalnya tanggal 21 September 2024. Bukti transaksinya adalah 7. Sebagai contoh, mitra yang meminjam uang kepada lembaga yang berasal dari uang infak umum, misalnya si ini ya, sebentar, Andono, misalnya Andono, seorang guru ya. Nah, karena mitra yang meminjam uang kepada lembaga, maka akun referensinya adalah piutang. Ini ya. Catatan transaksinya saya input piutang Andono. Akun transaksinya saya pilih piutang pegawai. Di sini ya, saya pilih piutang pegawai. Misalnya Andono meminjam uang yang berasal dari infak umum sebesar 2 juta. Maka inputnya di dana keluar. Kemudian saya lihat rincian piutangnya. Nah, teman-teman bisa diperhatikan di sini. Nomor 2 ya. Namanya Andono, unitnya dia adalah guru, ya. Jumlah piutangnya berasal dari piutang berjalan sebesar 2 juta. Sehingga saldo piutangnya sebesar 2 juta, pembayarannya 0 dan saldo akhirnya adalah 2 juta. Nah, jadi sudah otomatis masuk ke dalam laporan rincian piutang. Begitu juga dengan hutang, ya, sama. Ya. Oke. Sekarang saya lihat dulu
rincian penerimaan donasi. Di sini 0 ya. Saya klik back. Misalnya lembaga ini mendapat penerimaan sumbangan, tapi sumbangan pembangunan ya. Nah, saya masuk ke jurnal transaksi. Nah, di jurnal infak bangunan ini saya klik ya, karena ini berkaitan dengan infak bangunan. Oke. Misalnya lembaga ini mendapatkan sumbangan infak bangunan dari seseorang ya. Katakanlah seseorang itu belum tercatat data mitra. Maka kita catat dulu ya data mitranya ini. Saya catat di sini ya di nama mitra. Saya catat dulu ya. Untuk ID mitra di sini saya copy dulu ya. ID mitranya ini harus urut ya teman-teman. Nama mitranya Ainu Aine misalnya gitu ya. Jenis mitranya donatur. Nah, unitnya misalnya dari di sini saya catat dulu PT Kaya Raya. Saya klik back. Saya masuk lagi ke nama mitra. Baru saya pilih unit atau kelasnya di sini ya. Nah, akan muncul di sini teman-teman, PT Kaya Raya. Alamatnya anggaplah hanya nomornya aja yang berbeda. Nomor 56 misalnya gitu ya. Nomor teleponnya 7012 misalnya 009. Setelah saya menginput data mitra, saya klik back. Lalu saya masuk lagi ke jurnal transaksi. Saya masuk ke jurnal infak bangunan. Lalu saya masuk di sini ya. Saya copy, saya ke bawahin di sini. Tanggalnya tanggal 27 September 2024. Nomor bukti transaksinya nomor 8. Baru nama mitranya kita pilih. Nah, Ainu Aine PT Kaya Raya. Ini ya. Akun referensinya penerimaan dana. Catatan transaksinya penerimaan infak bangunan dari Ainu Aine. Untuk akun transaksinya saya pilih penerimaan infak bangunan dari masyarakat ya. Kita masukkan golongannya adalah masyarakat ya. Nah, karena dapat sumbangan maka kita input di dana masuk sebesar yang disumbangkan. Anggaplah Ainu Aine ini menyumbang sebesar 75 juta. Oke, sekarang saya klik back. Saya lihat di rincian keuangan, lalu rincian penerimaan donasi. Nah, teman-teman bisa perhatikan data Ainu Aine yang menyumbang sebesar 75 juta untuk infak bangunan ya.
itu sudah masuk di laporan rincian penerimaan donasi ini. Jadi sudah otomatis teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya cara mencatatnya. Oke, seperti itu ya cara mencatat transaksi terkait hutang, piutang, dan penerimaan donasi. Nah, buat teman-teman semua yang ingin memiliki ataupun ingin menggunakan aplikasi ini, silakan saja hubungi saya melalui nomor ataupun alamat email yang nomor dan alamat emailnya ada di deskripsi video ini. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Salam Media Excellent Aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.